Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dan dapat menikmati anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam Kolose pasal 1, kita mau merenungkan bersama secara satu bagian atau satu perikop di mana oleh kasih Tuhan itu, oleh kasih-Nya kita memperoleh keselamatan Di dalam Yesus kita boleh layak di hadapan Bapa. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 kita akan baca secara bergantian. Kolose pasal 1 ayat 15. Saya membaca 15, Bapak Ibu ayat 16 dan seterusnya. Tentang keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bersama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yaitu Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, Dia sungguh-sungguh Allah, benar-benar Allah, dan memang Dialah Allah itu yang datang ke dunia yang dapat dilihat oleh manusia, Nah, Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia sehingga manusia dapat melihat Dia. Di ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus manusia sejati, tetapi Dia Allah sejati. Dia sungguh-sungguh Allah, datang ke dunia menjadi manusia. Dia menjadi manusia, di dalam dirinya sebagai manusia, seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam Dia. Dengan kata lain, sesungguhnya Dia adalah Allah. Dialah Allah. Kalau kita lihat di ayat 15 berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kira-kira begini, Allah yang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, di dalam kemuliaannya, dalam kuasanya, tidak bisa kita lihat. Seorang pun manusia tidak bisa melihat Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Hanya satu peristiwa penting di mana seseorang pernah berjumpa dengan Dia, yaitu Musa berhadapan muka dengan muka. Dan itu pun apa yang terjadi. Musa hanya melihat api yang menyala.
ya dalam kemuliaan Allah. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan bisa berhadapan dengan Allah, sebab Allah yang Maha Kudus, Allah yang mulia itu jika berjumpa atau bertemu dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia akan mati. Nah, supaya manusia itu tidak mati, kita lihat bagaimana Musa ketika berhadapan dengan Allah, ya wajahnya bercahaya ya. Kemudian waktu dia turun pun dia tidak boleh ya dilihat oleh umat dalam keadaan wajah bercahaya, maka dia harus menutupi wajahnya ya supaya orang-orang tidak mati. Nah, Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, ya yang berkuasa itu ya tidak akan bisa kita jumpai ya di mana kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak akan mungkin kita layak di hadapannya kecuali ya kita dibereskan dulu ya, kita dosa-dosa kita ya disucikan, dikuduskan. Jadi kita harus mengalami pengudusan dulu supaya kita bisa berhadapan dengan Allah yang kudus. Ya, kita harus kudus sebab Dia adalah kudus. Nah, untuk itu ya Dia datang ke dunia jadi manusia. Yesus ya yang dalam seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia. Nah, untuk apa Dia datang? Ini yang penting ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia datang ya kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari dalam segala satu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Allah datang ke dunia menjadi manusia untuk memperdamaikan manusia itu dengan Allah, dengan dirinya, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, jadi Ia datang untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yaitu Allah datang ke dunia memperdamaikan manusia itu dengan dirinya. Ya, Dia datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus yang mengadakan perdamaian itu oleh darahnya sendiri, oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus mati di kayu salib. Ya, manusia. Dia datang ke dunia jadi manusia. Allah yang datang ke dunia jadi manusia, dan sebagai manusia yang merendahkan dirinya, ya, dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, untuk apa? Memperdamaikan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini kepada Allah. Jadi saudara dan saya yang percaya Yesus, yang datang kepada Yesus, yang menyerahkan diri kepada Yesus, ya kita sekarang sudah dilayakkan di hadapan Allah yang kudus. Mengapa kita layak atau berkenan di hadapan Allah yang kudus? Karena kita sudah dikuduskan. Dikuduskan oleh darah Yesus di kayu salib itu, oleh pengorbanan Kristus. Jadi setiap orang yang datang kepada Yesus, ya percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya ya sudah dihapus oleh Dia sendiri, oleh Allah sendiri, ya melalui darahnya, darah Yesus, darah yang mahal. Kamu telah ditebus, dikatakan dalam firman Tuhan, dengan harga yang mahal, itu dengan darah yang mahal, darah Yesus, bukan dengan barang fana, emas, perak, permata, uang, tidak bisa. Oh, kita sedekah banyak-banyak supaya dosa kita diampuni, tidak bisa. Oh, kita berbuat baik sebaik mungkin, kita melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, tidak bisa. Kita menjalankan agama kita, ritual-ritual tertentu untuk kita masuk surga, tidak bisa. Ya, hanya melalui darah Yesus yang mampu membasuh segala dosa manusia. Nah, dikatakan bagaimana orang yang sudah datang kepada Tuhan? Ya, bagaimana dengan jemaat di Kolose ini? Ya, ayat 21 menarik, dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam
dari perbuatanmu yang jahat. Jadi seseorang yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya dia menjadi seteru Allah, dia tidak layak di hadapan Allah. Ya, upah dosa adalah maut, dan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari perbuatan manusia ini kita tahu bahwa ya hati dan pikirannya melawan Allah. Ya, hati dan pikirannya memusuhi Tuhan. Ya, dari mana kita tahu bahwa orang ini pikirannya nggak benar, orang ini hatinya nggak benar sama Tuhan? Dari perbuatannya. Apa perbuatannya? Perbuatannya yang jahat. Ya, kelakuannya yang jahat. Ya, segala bentuk kejahatan ya kita lakukan. Ya, perkataan kita tidak baik, ya, pikiran kita tidak baik. Ya, penyembahan kita juga bukan kepada Allah tapi kepada hal-hal yang lain, masih menggantungkan diri dengan berhala, ya, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran karena kita tidak ada dalam kebenaran. Ya. Nah, setelah kita datang kepada Tuhan, nah setelah kita diselamatkan, nah sebagaimana jemaat di Kolose telah berjumpa dengan Allah, telah diselamatkan ya oleh karena pemberitaan Paulus ya tentang Injil itu, Injil kerajaan Allah yang menyelamatkan itu, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat, kemudian jemaat itu percaya, bertobat, dan sekarang mereka layak di hadapan Allah. Nah, terus bagaimana kehidupan selanjutnya? Di ayat 22 dikatakan nih, sekarang ya dulu perbuatan kita jahat, jauh dari Tuhan. Nah, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu memperdamaikan kita. Jadi misalnya ini, saya ini berdosa, saudara berdosa, dosa-dosa kita ini ditimpakan kepada Yesus, Yesuslah yang menanggungnya, dan untuk itu ya dia harus mati, ya, darahnya harus tercurah. Nah, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus. Halo, ini menarik. Menempatkan kamu kudus, itu sebabnya orang-orang percaya disebut orang-orang kudus. Ya, saudara saya, kita semua orang kudus. Amin. Ya, kita orang kudus. Apa artinya? Kita sudah dikuduskan, bukan dengan perbuatan kita. Ya, menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita kudus di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga kita dengan berani menghadap Allah, dengan berani datang kepada Tuhan. Nggak perlu lagi harus korban ini, korban itu untuk menghadap Allah. Kita mau berdoa di mana saja, kapan saja. Ya, tinggal berseru di dalam nama Tuhan, karena Tuhan ya sudah melayakkan kita, sehingga kita boleh berhadapan dengan Allah yang hidup itu. Karena penghambat, penghalang adalah dosa, dan itu sudah diselesaikan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sebab kamu sudah dikuduskan, kamu sudah tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, karena kamu sudah dengar Injil, kamu sudah percaya kepada Dia. Sebab itu, ayat 23, kamu harus bertekun dalam iman. Nah, ini kehidupan kita masa kini. Setelah kita percaya Yesus, setelah kita menjadi orang-orang yang dikuduskan Tuhan, ya, sebagai orang kudus harus kita bertekun dalam iman, tetap percaya kepada Yesus. Amin. Percaya kepada Yesus, mengikut Kristus adalah harga mati. Nah, kira-kira begitu. Nah, tetap teguh dan tidak tergoncang. Mengapa hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? Ya, karena memang fakta adalah adanya godaan-godaan, tantangan-tantangan dalam hidup kita yang bisa membuat iman kita goncang. Adanya ajaran-ajaran penyesat yang membuat kita bisa goncang. Ya, situasi tertentu yang kita alami bisa membuat kita goncang iman kita. Kelemahan-kelemahan kita bisa membuat kita goncang. Nah, tetapi firman ini berkata, sebab kamu sudah dikuduskan, kamu menjadi orang kudus, kamu sudah tidak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Sebab itu harus terus bertekun dalam iman, tetap percaya, setia, teguh, jangan goncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bahkan suatu ketika Rasul Paulus katakan, jangan percaya dengan Injil yang lain, Injil yang berbeda,
dengan Injil yang sudah disampaikan oleh hamba Allah ini. Jadi kalau ada nanti bilang Injil ini, Injil itu, ya jangan goncang, ya jangan mau disesatkan, ya, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Injil itu terus disebarkan, terus diberitakan. Kalau kita lihat ayat di atas tadi berbicara bagaimana Injil itu terus menyebar. Karena ini adalah hati Allah, hati Bapa, supaya tidak seorang pun yang binasa, ya. Oleh karena manusia sudah jatuh dalam dosa, jadi Allah tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikannya. Maka dia beri waktu, dia beri kesempatan, dia beri peluang kepada manusia itu untuk bertobat. Dengan cara apa? Mendengar tentang nama itu, yaitu nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ya ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan, berseru di dalam nama Yesus, dia memperoleh keselamatan. Untuk itu kita yang sudah dengar, kita yang sudah percaya, ya hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita orang-orang kudus, maka dalam perjalanan hidup ini tetap pegang teguh iman percaya kita, pengharapan kita, ya. Jangan goncang, jangan mau digeser, jangan tinggalkan Kristus hanya karena masalah-masalah makan minum, masalah-masalah pekerjaan, karir, harta, segala macam, teman hidup, terus kita tinggalkan Yesus. Jangan, ya. Tetapi tetaplah setia mengikut Kristus sampai garis akhir. Yang setia, ya akan mendapatkan pahala. Yang setia akan mendapatkan mahkota. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup hari lepas hari ini, untuk kita tetap bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Ya, kita terus menghadapi segala tantangan pergumulan, ya, dengan mata tertuju kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Nah, akankah sia-sia kematian Kristus dalam hidup kita? Tidak. Tentu tidak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan membawa doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan saudara, Bapak Ibu, percayalah Dia Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.